kainat seluruh alam semesta ini. Nah, kayak itu maksudnya kisahnya. Hebat kada Allah nih, maha agung lagi maha. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Az-zulumatil jalaliyati, karena dia suci daripada zulumat, kegelapan-kegelapan, maka diberilah nama Nur. Nah, di mana ayat Qur'annya tadi? Berarti asal jadi Allah, engkau ini maksudnya mengesahkan ini, mengesahkan ini. Jangan bingung. Pertama kali Allah ciptakan sebelum ada langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi nih, namanya diciptakan Allah Nur. Kayak itu ya sudah, nyala. Nur itu asal namanya roh dalam hadis Nabi. Lalu disebut dengan istilah Nur. Nur itu apa? Lain inur nang anu tuh terserah aja memahami nur. Ada nang inur bujulang pisang goreng nih nur, nurun. Dah? Dari nur ini menjadi sumber nanti penciptaan yang lain. Nah, gitu. Sebagaimana firman Tuhan tadi, inna samawati wal arda, sesungguhnya asal daripada langit dan bumi itu pada pertama kalinya adalah satu. Ya Pak, satu padu juga, betul dipecah Allah jadi dua, ada langit dan ada bumi. Nah, itu menunjukkan ada kemiripan makna di dalam Al-Quran itu dengan hadis ini tadi tuh. Udah kada percaya jar hadis itu sahih, kada sahih biar kada jadi masalah, kada sahih kada jadi masalah hadis nih. Kenapa kada jadi masalah? Kita memahami bagaimana kekuasaan Allah. Kesalahan orang ialah memahami Nur Muhammad ini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya lah, salah kada? Kan di mana salahnya? Di sini Nabi mengatakan khalaqa. Khalaqa artinya menciptakan. Nang ngarannya diciptakan tuh Tuhan ke Allah Pak. Nang menciptakan siapa? Halik, ya Pak. Halik pencipta, nang diciptakan makhluk. Berarti ruh Muhammad itu atau yang disebut dengan Nur Muhammad itu atau hakikatul Muhammadiyah itu adalah makhluk. Bila pian katakan zat Allah, diri Allah, batallah ilmu tauhid nang ulun lajarakan tadi itu. Nah, nang tadi tuh nang pertama itu membacakan lah sama-sama ilmu tauhid, masalah tentang Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Batal kada? Batal. Kenapa batal? Kenapa batal? Dari zat Allah sebagainya. Berarti Allah bisa dimisalkan. Ya kah? Padahal Allah itu adalah laisa kamislihi sayun satu. Ya, atau Allah itu disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis artinya kada sama, kada kawa dibebayangakan, kada kawa dirarapatakan, disanding-sanding dengan makhluk. Nah, itulah. Sebenarnya ini mengisahkan tentang kehebatan Allah Subhanahu. Allah itu tidak perlu menciptakan kehidupan ini, alam semesta raya yang besar ini nih. Kita ini bukan di planet sebuting mana, ada jutaan, ada miliar jutaan planet nang kayak bumi ini di alam semesta nih. Bayangkan bian, kita bisi rumah paling berapa meter ukurannya? Jakapian tuh misal ini nah, ulun bari sebuting seorang planet bumi nah, kayak pian ini bak kuasa pian semuanya di bulan. Masih banyak lagi planet, miliar jutaan lagi masih jumlah planet di dunia. Luas banget alam nih. Tuhan menciptakan nang semunyaan nang lon kesahkan tuh lawan diri pian-pian nih. Kada perlu pian menciptakan. Kuciptakan amang-anang, kuciptakan anang longor, kuciptakan ini kada perlu. Iyalah, perlukah itu kada? Ada. Cukup sekali Allah berkata, kun yalah wa ija aradasan an yakula lahu kun fayakun. Cukup sekali aja Allah menyatakan jadi aja Tuhan. Maka tercipta Nur Muhammad, dari Nur Muhammad itu tercipta-cipta yang lain-lainnya, kainat seluruh alam semesta ini. Nah, kayak itu maksudnya kisahnya. Hebat kada Allah nih, maha agung lagi maha hebat. Nah, itu maksudnya pelajaran Nur Muhammad nih. Satu itu pembelajarannya. Maka dari sana tadi itu kama qala Allah taala fi kitabil karim tabaraka wa taala
qad ja'akum, di ayat Al-Qur'an ada kalimat itu, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun. Karena itu di dalam Al-Qur'an jar Syekh Abdul Qadir Jailani disinggung lah, telah datang kepada kalian qad ja'akum minallah, dari Allah itu nurun, cahaya, itu kan, wa kitabun mubin, dan kitab yang nyata. Kitab yang nyata itu Pak berupa apa? Al-Qur'an. Nurun mubin itu yang mana? Itulah Nabi Muhammad. Nah, lalu apa hubungannya antara Nabi Muhammad lawan ruh Muhammad, itu kan? Jadi begini, sebelum Nabi Muhammad yang ada ini, yang kita kenal sebagai Nabi kita, Allah ciptakan namanya Nur Muhammad, ya kan? Nur Muhammad bisa juga disebut dengan Ruh Muhammad, penamaan atas nama itu, ya kan? Nah, dari Ruh Muhammad ini terciptalah alam semesta. Di antaranya sebelum alam semesta diciptakannya kolam, diciptakannya akal, diciptakannya ruh-ruh, ya kan? Diciptakannya alam semesta ini. Nah, jadi kesimpulannya nanti kita ruh kita ini, kita sekarang ruh bergerak nih karena ruh, yang kemarin kita bahas tentang ruh kita ini bersumber dari Nur Muhammad. Nah, kayak itu kisahnya, itu singkatnya dulu lah, karena perincian singkatnya kayak itu. Maka berarti kalau dari Nur Muhammad, dari yang disebut dengan Hakikatul Muhammadiyah atau Ruh Muhammad, disebutlah di dalam Al-Quran, fitratullahillati fataranasa 'alaiha la tabdila liqalqillah. Fitrah kalian itu adalah fitrah Allah yang suci bagi kalian. Itu maksudnya ruh kita asalnya seperti itu. Lalu dari ruh itu masuk ke batang tubuh kita, bersatu dengan tubuh kita, timbul diri kita ya. Siapa ngaran diri kita? Ngaran pian siapa misalnya? Nanang ngaran pian. Nanang lah timbul. Nah, lalu ada nang nafsu lawamah, amaratum bisu, nafsu apa lagi? Malhamah, mutmainah dan sebagainya. Berarti kita ini sebenarnya berzikir disuruh la ilaha illallah la ilaha illallah supaya diri kita ini kembali ke asalnya. Ke asal kejadian, yaitu Nur Muhammad yang seharusnya menjadi ruh yang terpuji. Yang ada nih Pang, yang ada ini kada terpuji, kelakuannya masih macam-macam. Ya lah. Nah, dari sperma aja. Nah, pada sperma aja tetek aja ya lah. Nah, itu Pang. Nah, jadi itu maksudnya tuh. Nah, kita bacakan lagi lah. Waqlan. Nah, likaunihi mudrikan lil kulliyat, karena itu akal disejajarkan padanya pengetahuan yang bersifat umum. Akal. Nah, habis waktunya lah. Wa qalaman, dan kalam itu likaunihi, ya, sababan linaklil ilmi, disebabkan adanya kutipan atau pengambilan daripada pengetahuan. Kalam itu melambangkan, bahasa aja lainnya. Kalam itu diciptakan melambangkan nanti di alam semesta ini adanya pengetahuan bagi manusia. Aklan Bang, akal melambangkan apa? Mudrikal kulliyah, menggambarkan adanya panca indera nanti bagi semua makhluknya. Jadi ada panca indera, manusia ada panca indera. Alam semesta ini yang lainnya ada panca indera, cuma kita kada tahu. Contohnya menyelidiki nyamuk aja. Nyamuk tuh ada kada panca inderanya? Hah? Ada, makanya ditapak jauhnya. Yalah. Tapi hendak diludahi pinanya kan lebih jauh ada. Iyalah, karena ada panca indera. Nah, itu. Jadi mengenal dan mulai diri kita nih. Iyalah, kenal lah pian diri pian. Apa pian diri pian? Belum kenal lagi karena belum habis belum bahasakan. Itu asal kejadian Jaka Bahar itu. Piannya asalnya orang sugih benar. Nah, iyalah. Apa ikam tuh sugih benar Bahari? Mamang kenapa lu sakit benar? Nah, kayak panjang kisahnya. Bahari tolah nangaran di kampung mana nih? Simpang Jagung nih. Ampun sidin semunyaan tanah nih, dari sana ke sini nah. Ampun sidin semunyaan tanah nih ujung. Bahari. Wah ini Pak, beri diaman jaga. Kenapa nama ini? Dijuali anak Nabi semuanya. Bapak nggak ini sakit tes ini hidup. Nah,
Oh, jadi ampun sin semuanya, nah tanah sini, ya ampun sin semuanya. Asalnya, ya kah? Asalnya. Nah, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena mudah-mudahan jangan sampai di sini mengkajinya, nanti mengkajinya di sini bisa melinglong pada paham. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq wa aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.